Kalau kamu punya harta, gabunglah dengan ilmu, selamat. Tapi kalau orang sudah sibuk dengan ilmu, dia itu dikasih dunia, rata-rata nggak mau. Saya mau sibuk ngaji saja. Itu hakikat penuntut ilmu sejati kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat, memberkahi ilmu itu dengan berbuah amal soleh, dan kita juga dimudahkan untuk menyampaikan hal baik ini kepada yang lainnya, dan kita senantiasa dianugerahkan kesabaran untuk terus istiqomah. Puji syukur pada Allah. Kemudian kami berterima kasih kepada guru kami Ustadz Ahmad Zainuddin LC yang telah memberikan kami kesempatan untuk hadir di pesantren Intan Ilmu di Barito Kuala ini. Semoga pertemuan kali ini berkat perantaraan beliau menjadi berkah bagi kita semuanya, dan kami sendiri juga bisa mendapatkan manfaat dan berbagi hal-hal baik yang akan kita mulai pada kesempatan pagi ini. Insya Allah yang kita bahas nanti dalam waktu kurang lebih 1 jam. Kita akan bahas tentang pernyataan dari Ali bin Abi Thalib. Al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Nanti pernyataan lengkapnya insya Allah saya akan bahas di jam 10. Tapi yang saya bahas kali ini karena ini poinnya banyak. Ada beberapa sisi kenapa sampai ilmu itu lebih baik daripada harta. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, ini jilid pertamanya, Miftah dari Sa'adah, beliau mengungkapkan bertolak belakangnya pandangan antara ilmu dengan harta. Ilmu itu seperti ini, harta itu seperti ini. Dan Masya Allah beliau ungkap lebih dari apa yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Walaupun asar Ali bin Abi Thalib ini ada kritikan, tetapi para ulama sering mengungkap pernyataan dari Ali tadi. Nah, yang diungkap oleh Ibnu Qayyim itu dari sisi al-ilmu khairum minal mal, yaitu ilmu itu lebih baik daripada harta. Ali cuma menyampaikan 7. Ibnu Qayyim mengungkap alasan bertolak belakangnya antara ilmu dengan harta ini sampai 40 poin. Sampai 40 poin.
Saya pernah bahas dalam waktu 1 jam juga, cuma dapat 20. Cuma dapat 20 saja, nggak sampai 40. Ini kayaknya mungkin nggak sampai 20 juga saya bahas kesempatan pagi ini. Tapi sebelum saya mulai, saya pernah diprotes oleh jamaah. Saya itu biasanya ngisi ke ibu-ibu. Jadi di tengah-tengah majelis. Karena saya bahas tentang apa tadi? Ilmu lawan apa tadi? Harta. Kebetulan ada seorang ibu yang hadir ini. Dia punya dealer motor. Kaya enggak berarti? Hah? Kaya enggak? Yuk kaya. Sering kemana-mana gitu dia. Sudah saya bahas beberapa poin, terus dia motong saya. Ustadz jangan singgung-singgung tentang harta terus dong. Saya ini merasa kaya bagaimana begitu. Seolah-olah saya kaya itu jadi salah gitu. Oh tunggu dulu bu, ini belum selesai. Ini saya mau lanjut atau tidak gitu. Kalau saya mau lanjut, dengar saya dulu gitu. Jangan dipotong. Nanti kita akan kompromikan itu. Intinya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim ini bukan berarti orang nggak boleh kaya, bukan. Kalau bisa dikompromikan lebih bagus. Namun ada sisi keunggulannya antara ilmu dengan harta. Kalau kita bisa gabungkan dua hal yang nanti Imam Ibnul Qayyim sampaikan, kontradiksi ini, ya, bertolak belakang ini, ya, kita bisa gabungkan luar biasa. Nanti akan saya contohkan cara menggabungkannya. Ya, jadi dengar aja dulu. Kalau ada yang nggak setuju, ya jangan protes sama saya juga. Ini pandangan dari Imam Ibnul Qayyim. Pandangan beliau insya Allah logis-logis juga gitu. Masuk di akal. Oh iya betul juga ya. Oh iya betul juga ya. Ada sisi keunggulan ilmu yang beliau bandingkan dengan harta. Yang itu memang nyata. Nah itu sebagai masukan bagi kita. Kalau kita renungkan seperti ini, insya Allah kita tidak terlalu kejar dunia. Namun harapan kita unggulkan ilmu, akhirat tetap jadi tujuan. Harta boleh nggak dimiliki? Iya boleh. Namun harta nanti pakai aturan-aturan lagi. Harta jadi perantara kita nantinya. Nah nanti kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Baik, saya langsung lihat tinjauannya ya. Nanti perkataan Ali tadi saya akan sampaikan siang ini insya Allah. Kita lihat dari poin pertama. Apa alasan ilmu itu lebih unggul daripada harta? Pertama, anal ilma mirasul anbiya. Ilmu itu warisan para nabi. Wal mala mirasul muluk wal agniya. Sedangkan harta itu warisan para raja dan orang-orang kaya. Coba diulang. Ilmu itu warisan para nabi. Nabi SAW katakan bahwasanya nabi itu lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Namun yang diwariskan itu adalah ilmu. Dan Nabi SAW katakan para ulama itu adalah warasatul anbiya. Para ulama itu adalah penerusnya para nabi. Sehingga yang mereka sampaikan itu tidak boleh keluar dari yang Nabi SAW itu utarakan. Mereka sampaikan dalil Al-Quran, mereka sampaikan dalil-dalil dari As-Sunnah. Itu yang disampaikan oleh para nabi. Sedangkan tadi kalau harta, warisannya siapa? Para raja dan orang-orang kaya.
Warisan para raja dan orang-orang kaya tentu berbeda dengan warisan para nabi. Coba kalau ada orang kaya punya warisan, kira-kira bisa timbul konflik nggak ketika warisan itu dibagi? Bisa timbul konflik nggak? Konfliknya kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Hah? Bisa. Karena apa? Kok bisa? Masing-masing ingin mendapatkan yang banyak. Nanti kita lihat, nanti ada pembahasan Ibnu Qayyim tentang ini lebih dalam lagi. Itu biang konflik nantinya. Beda dengan ilmu. Ilmu dibagi, orang nggak akan konflik seperti harta. Dari sisi ini saja sudah menunjukkan bagaimana istimewanya ilmu. Baik, kita lanjut yang kedua. Annal ilma, sesungguhnya ilmu itu yahrusu sahibahu, menjaga pemiliknya. Sedangkan harta itu yahrusu malahu, sedangkan pemilik harta itu menjaga hartanya. Bahasanya gini, ilmu itu yang jaga kita. Sedangkan harta mesti kita jaga. Ilmu itu jaga kita, jangan sampai terjerumus pada hal yang salah. Orang kalau ngaji itu, para jamaah sekalian, orang kalau ngaji, punya ilmu, apa-apa banyak pertimbangan. Sekarang ini zamannya jual beli online ya. Marketplace. Bapak sering pakai marketplace? Hah? Pernah? Bapak pernah? Sini sering pakai juga ya? Ya. Kalau bapak itu tipenya kayaknya toko warna hijau. Kalau ibu-ibu itu yang warna orange itu. Pihak marketplace itu dia sudah identikkan warna loh. Warna ini kesukaannya siapa? Itu nggak akan jauh-jauh. Maka itu pengaruh ke pemilihan aplikasi. Sekarang jual beli online boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Hukum asalnya boleh. Hukum asal muamalat halal ya. Taib. Apa yang perlu diwanti-wanti dalam jual beli online? Untuk sisi barang yang dijual. Barang apa yang tidak boleh secara syar'i dijual secara online? Oh, barang haram jelas ya. Kita nggak bahas barang haram. Ada barang halal tapi secara transaksi tidak bisa online. Apa? Emas. Kenapa? Harus langsung apa? Kenapa harus langsung? Kenapa harus langsung? Harus ya dan biyadin. Apa? Ada barang ini ketemu barang ini ditukar langsung tuh. Kalau beli online, nih orang Barito Kuala ini beli ya, datang baru 3 hari, tidak memenuhi syarat ya dan biyadin. Kalau kita nggak punya ilmu, enak aja dia itu jual, sudahlah nggak apa-apa saya beli online juga nggak masalah. Tapi kalau orang punya ilmu, memang benar-benar dijaga. Oh ini nggak boleh. Oh yang ini saya jangan terjang. Terus saya buat transaksinya gimana? Oh berarti saya ketemu si penjual, saya bawa uang saya ketemu langsung. Ini berarti penukaran tadi, kalau tadi emas dengan emas. Sekarang penukaran emas dengan uang. Itu namanya satu jenis. Maka syaratnya cuma ya dan biyadin saja. Ketemu. Maka kalau COD boleh. Tapi dengan harga saat penyerahan. Ya, COD boleh.
Tapi harus dengan harga saat penyerahan. Nah, kaitannya dengan ini apa? Orang punya ilmu, dia benar-benar perhitungan di sini. Ini boleh enggak ya? Ini halal enggak ya? Saya enggak paham. Oh, saya tanya pada ahli ilmu, saya tanya pada ustaz. Ilmu benar-benar jaga dia dari hal yang haram. Sedangkan harta bertolak belakang dengan itu. Harta mesti dia jaga-jaga. Sederhana saja, dia pakai sendal mahal pergi ke masjid, pikiran dia. Aduh, kenapa saya pakai sendal bagus lagi nanti kalau orang salah pakai. Orang pakai sendalnya saja ke tempat wudhu, dia sudah pusing bukan main. Aduh, dipakai ke tempat wudhu, basah lagi. Ini apa orang ini nggak tahu kalau ini sendal mahal ya? Itu bunyungnya bukan main. Itu harta, harta itu buat banyak pikiran. Beda dengan ilmu. Ilmu yang jaga kita. Kalau harta, harta kita jaga terus. Apalagi kita punya sesuatu yang berharga. Nih sama dengan santri coba. Kalau santri bawa barang-barang mahal coba. Pasti pikiran terus. Waduh nanti kalau teman saya pakai ini nanti bagaimana ya? Wah nanti kalau teman saya pinjam ini bagaimana ya? Itu ya. Itu poin kedua. Terus poin yang ketiga. Annal mala tudhibuhun an-nafaqat. Harta itu akan hilang atau berkurang kalau dikeluarkan. Wal ilma yadhku ala nafaqah. Sedangkan ilmu kian bertambah. Sedangkan ilmu kian bertambah ketika dizakatkan. Apa bentuk zakat ilmu? Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah ada dua. Diamalkan dan disampaikan. Zakat ilmu itu ada dua. Diamalkan dan disampaikan. Kalau harta dikeluarkan, harta itu akan berkurang. Entah nanti dia keluarkan untuk jalan kebaikan, harta itu jumlahnya berkurang. Walaupun kalau untuk jalan kebaikan tetap dapat berkah di situ. Sedangkan untuk ilmu kalau dikeluarkan bukan berkurang. Kalau dia amalkan ilmu nanti akan dapat ilmu yang baru lagi. Kalau dia bagikan kepada orang lain, ya ilmu itu ada pada dia dan ketika dia sampaikan, oh dia nanti dapat ilmu-ilmu yang baru lagi. Itu asalnya. Dan kaidah ini nanti Ibnu Qayyim akan sampaikan ke kaidah-kaidah selanjutnya. Jadi diulang, tadi harta itu hilang ketika dikeluarkan. Sedangkan ilmu itu yazku, itu bertambah. Ketika yazku itu ketika dia itu amalkan, ketika dia itu sampaikan pada yang lainnya, ilmu itu akan bertambah. Zakat ilmu tadi dengan apa? Diamalkan dan disampaikan. Terus yang keempat. Anna sahibal mal idza mata faraqa maluhu. Pemilik harta itu ketika dia meninggal dunia, harta akan berpisah dengan dirinya. Wal ilma yadkhulu ma'ahu qabrahu. Sedangkan ilmu itu akan ikut bersamanya ketika masuk kubur. Coba lihat sisi bedanya ya. Kalau harta orang itu meninggal dunia, dia berpisah dengan hartanya. Betul enggak? Ada yang meninggal dunia bawa harta? Enggak. Sedangkan ilmu itu ikut dengan dia. Karena ilmu itu jadi catatan amal untuknya. Akan ikut ketika masuk kubur.
Itu perbedaan yang keempat. Terus yang kelima. Al-khamis. Annal ilma hakimun alal mal. Ilmu itu menghukumi harta. Wal mala la yahkumu alal ilm. Sedangkan harta tidak menghukumi ilmu. Ilmu menghukumi harta gimana? Ilmu ini, lihat ya, ilmu ini jadi hakim. Ini harta nih. Harta dihukumi, ini halal, ini haram. Ilmu jadi subjeknya, harta jadi objeknya. Nggak bisa kebalik. Harta hukumi ilmu nggak bisa. Adanya ilmu, orang dihukumi nih. Harta kamu haram, Pak. Adanya ilmu, oh harta kamu halal, nggak masalah. Dihukumi lantaran itu. Dan ingat, harta haram itu sumber pokoknya karena 3 sebab. Ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Penjabaran lengkapnya ada di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Dr. Erwandi Tirmizi. Penjabaran 3 hal ini nanti. Harta itu dihukumi haram karena 3 sebab. 1, zolim. 2, gharar. 3, riba. Yang hukumi tadi siapa? Ilmu. Ilmu ini tinjau dulu nih. Harta ini dari pekerjaannya bagaimana? Ada zolimnya enggak? Oh ada zolimnya. Pekerjaan ini rugikan orang banyak. Dia timbun barang, ini kebutuhan pokok, harga jadi naik, orang cari barang itu sulit. Dijual super mahal. Ini bentuk ihtikar. Ihtikar seperti ini dihukumi zolim. Zolimnya dari siapa? Rugikan orang banyak. Maka dihukumi haram. Yang kedua tadi apa? Gharar. Gharar itu satu sisi ada yang untung besar, ada yang dapat untung besar, di sisi yang lain ada yang dapat buntung besar. Contoh, ini pada senang mancing atau tidak nih? Bapak pada senang mancing? Enggak ya? Padahal sini banyak sungai loh. Enggak senang mancing? Saya cerita di Gunung Kidul aja kalau gitu. Jadi ada kolam itu sengaja dibuat untuk orang-orang mancing di situ. Kalau saya bilang sih kurang kerjaan. Karena di kolam ini nggak ada ikan, beli ikan hidup, nah dimasukin dalam kolam. Terus setelah itu mancing. Kurang kerjaan kan? Tapi itu jadi pekerjaan yang asik untuk mereka. Sisi masalahnya di mana? Gini, mereka patungan, ada 20 orang. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Dapat ikan sekian kilo, beli. Ketika mancing, ada yang dapat 5 ekor, ada yang dapat 10 ekor, ada yang cuma dapat 2 ekor, ada yang mancing di tempatnya dari pagi sampai sore nggak dapat apa-apa. Semuanya punya urunan di situ. Sisi masalahnya di mana? Ada orang yang untung besar, ada orang yang buntung besar. Dibolehkan bagaimana? Nah, sisi bolehnya begini. Mancing bareng-bareng tadi kan.
Sumbangannya kan sama. Harusnya dapatnya juga sama. Jadi ketika semuanya mancing dapat, dikumpulkan lagi. Baru dibagi rata lagi. Tapi itu nggak mungkin. Kalau ini bisa baru boleh. Kalau tetap dia cara seperti itu, nah itulah contoh goror. Contoh goror di situ. Taib. Yang berikutnya apalagi sisi haramnya? Riba. Sisi riba nanti pembahasannya lebih luas lagi. Nanti riba dari sisi komoditi ribawi. Riba bai' namanya. Ada riba dari sisi ad-duyun. Utang piutang. Ya, nanti ada pembahasannya sendiri. Insya Allah besok Ahad saya bahas yang riba dari sisi utang piutang. Riba dari sisi bai' yaitu pada komoditas ribawi. Seperti yang tadi saya contohkan. Jual beli emas. Ya. Ketika tidak ya dan biyadin terjatuh dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu riba karena penundaan. Ketika emas ditukar dengan emas, jumlahnya tidak sama, berarti ada yang berlebih, terjatuh dalam riba fadl. Riba fadl itu karena ada yang kelebihan. Nah, itu sisi riba, nanti ada peninjauannya lagi. Yang jelas kita balik ke poin nomor 5 tadi, ilmu itu menghukumi harta, tidak sebaliknya. Itu sisi ilmu dan bertolak belakang dengan sisi harta tadi. Terus yang keenam. Nah ini dari sisi pemilik nih. Annal mala yahsulu lil mu'mini wal kafiri wal birri wal fajiri. Harta itu diperoleh oleh orang yang beriman maupun orang kafir. Artinya orang beriman punya harta, orang kafir juga punya harta. Albir, orang yang baik punya harta, orang yang jelek, al-fajir, ahli maksiat juga punya harta. Betul nggak? Betul nggak ini? Betul. Sedangkan ilmu, wal ilman nafi'ah, la yahsul illa lil mu'min. Ilmu yang bermanfaat itu cuma diperoleh oleh orang-orang beriman saja. Berarti ilmu itu diberikan kepada orang-orang yang khusus jamaah. Sedangkan harta itu diberikan kepada umumnya orang. Namun kadang kita terlalu berbangga dengan sesuatu yang semua orang dapat. Bahkan kita tidak syukuri ketika dapat itu. Masih kurang, masih kurang, masih kurang. Sedangkan ilmu itu sesuatu yang spesial. Harusnya benar-benar disyukuri. Maka 1 jam dia duduk cari ilmu. Wah itu beda keadaannya dengan 1 jam dia duduk dengan harta. Keadaannya berbeda. Maka harusnya orang itu bagi waktu. Ada waktu dia kerja, iya. Untuk hidupi keluarga, nafkahi keluarga, iya. Justru kalau orang ngaji kok nggak kerja, ya orang malas namanya. Cuma bergantung pada tawakal saja pada Allah. Gak cukup dengan itu. Tetap dia kerja juga. Tapi jangan lupakan ngaji. Ada waktu juga dia pakai untuk ngaji. Sehingga dapat nikmat yang khusus ini. Yang hanya diperoleh oleh orang yang beriman. Lanjut lagi. Lanjut. Hah? Baik. Sekarang yang keberapa? 7.
Ini dari sisi orang yang butuh. Anal alimah yahtaju ilaihil muluk faman dunahum. Ilmu itu sangat dicari-cari oleh para raja dan bawahan-bawahannya. Mereka butuh penasihat orang-orang pinter. Mereka butuh nasihat orang-orang berilmu. Orang kaya asalnya kan sudah punya harta. Gimana ya manage harta ini ya? Bagaimana ya kelola harta ini? Mereka pasti cari orang pinter. Mereka pasti cari orang berilmu untuk kasih masukan. Entah nanti dari masukan orang berilmu kasih masukan ini halal atau haram, ini boleh atau tidak. Atau mungkin dari sisi keilmuan yang lainnya. Saya kelola harta ini bagaimana ya? Jadi raja, orang-orang kaya itu sejatinya butuh orang-orang berilmu. Tapi kebalikannya lihat di sini. Wa sahibal mali innama yahtaju ilaihi ahlul adami wal faqah. Sedangkan pemilik harta, hartanya itu sejatinya dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak punya harta. Yaitu bahasa kita, orang-orang miskin itu sangat butuh harta. Berarti kalangan atas, muluk, para raja, mereka butuh orang-orang pintar. Namun kalau sudah kalangan bawah, ya fakir miskin, mereka itu kebanyakan mikir harta. Ya gimana saya bisa kaya ya, bagaimana biar ekonomi saya cukup ya. Maka coba nanti lihat kehidupan, kalau orangnya sudah mapan, ya, dia pingin ada ilmu-ilmu baru masuk. Tapi kalau orangnya itu miskin, pikirannya pokoknya saya kerja, saya dapat harta. Ada yang pikirannya cuma itu. Maka dari sisi ininya, sisi kebutuhan antara orang yang berilmu, orang-orang berilmu itu dibutuhkan oleh para raja tadi, sedangkan orang kaya itu tadi, orang kaya dicari-cari oleh orang miskin untuk dapat hartanya. Nah, dari sisi inilah bertolak belakangnya harta dan ilmu. Kemudian yang ke-8. Saya bahasakan bebas di sini. Hati itu jadi mulia, tenang, bersih dengan adanya ilmu. Ana nafs tazku bi jam'il ilmi. Bahasa bebasnya, hati itu jadi mulia, tenang dengan adanya ilmu. Sehingga di sini kata Imam Ibnul Qayyim, dengan adanya ilmu itu menunjukkan wadzalika min kamaliha wasyarfiha. Dengan adanya ilmu itu menunjukkan orang itu menjadi sempurna dan mulia. Apa bedanya dengan harta? Lihat harta. Wal mal. Sedangkan harta itu jika bertambah. Tidak menjadikan orang itu mendapatkan sifat-sifat mulia. Yang ada di sini kata Imam Ibnul Qayyim. Justru bertambahnya harta membuat orang itu menjadi orang yang syuh. Bukhel. Orang yang rakus, tamak, tambah lagi sifat pelit. Berarti ilmu itu membuat kita bertambah sifat-sifat baik. Sedangkan harta itu cenderung pada sifat-sifat jelek. Maka dengan ilmu kata Imam Ibnul Qayyim menjadikan orang itu menjadi mulia di sisi Allah. Beda halnya dengan harta.
Nah, di sini ada sisi komprominya. Coba lihat, ilmu tadi punya ya. Ilmu buat kita jadi mulia ya. Harta, sisi jeleknya ada kan? Sekarang komprominya bagaimana? Kalau punya harta, biar tidak cenderung pada sifat kikir, rakus, pelit tadi, maka kompromikan dengan ilmu. Kalau tidak digabungkan dengan ilmu, sisi pelitnya nanti dominan. Sisi rakusnya dominan. Sisi kikirnya itu dominan. Biar ini tidak dominan, digabungkan dengan ilmu. Nah, ini makanya bisa dikompromikan. Jadi orang kaya nggak masalah. Tapi kalau tidak dikompromikan jadi masalah. Terus yang ke-9. Ini tinjauannya hampir sama dengan nomor 8. Lihat. Harta. Anal mal. Yadu'uha ila tughyan. Wal khuyala. Harta itu mengantarkan manusia kepada sifat semena-mena dan sombong. Sedangkan ilmu yad'uha ila tawaddu'i wal qiyami bil ubudiyati. Sedangkan ilmu itu mengantarkan pada sifat tawaddu'. Tawaddu' lawan dari sombong dan mengantarkan kepada sifat ubudiyah yaitu penghambaan kepada Allah. Beda ya. Harta itu buat orang jadi sombong. Kalau dia punya banyak harta jadi sombong cenderungnya. Sedangkan ilmu bawa pada sifat apa? Tawaddu'. Rendah hati dia. Nah, ini berarti ada sisi komprominya lagi. Kompromikan harta dengan ilmu. Caranya gimana berarti di sini? Kalau punya harta, biar tidak ada sisi sombongnya, maka bekalilah diri dengan ilmu pula. Biar punya harta tapi jadi orang tawadhu. Dikompromikan seperti itu. Maka punya harta jadi tidak tercela. Terus sekarang yang ke-10. Ilmu itu mengantar kepada kebahagiaan. Musilu ila sa'adatiha, mengantarkan kepada kebahagiaan. Yang menjadi tujuan penciptaan. Sedangkan harta itu kata Imam Ibnul Qayyim cenderung menghalangi untuk sampai pada tujuan penciptaan kita. Berarti menghalangi pada peribadahan. Berarti kalau orang sampai tujuan tadi yaitu peribadahan, nah bahagia dia di situ. Itu dengan ilmu. Sedangkan harta cenderung halang-halangi. Ada orang punya harta, lupa ibadah. Saya pernah dengar ada podcast di YouTube. Dia bilang gini, ini orang muslim nih. Ditanya, orang terkenal pokoknya. Dia cerita gini, coba perhatikan kalimat dia ada yang salah enggak? Ya. Saya itu biasanya bangun jam 6 pagi, terus saya kegiatannya gini. Ada yang salah? Jam 6 pagi bangun. Ada yang salah? Apa? Enggak sholat subuh. Apa jenengan yakin kalau orang ini sholat subuhnya jam 6? Saya enggak yakin. Enggak mungkin tiap hari sholat subuh jam 6. Kayaknya bangunnya jam 6 ya sudah enggak sholat subuh. Punya harta enggak? Banyak. Harta dia itu banyak. Ada lagi podcast saya pernah dengar itu. Dia lagi diwawancara terus dia ditanya gini. Kapan terakhir kamu laksanakan sholat? Artis yang ditanya ini. Coba perhatikan jawaban dia. Dia jawab, seingat saya dulu pas 2019. Ini 2000 berapa? Berapa tahun gak sholat berarti?
3 tahun. Itu pun dia bilang 2019 anaknya ngajak dia sholat Idul Adha baru dia pergi. Sudah sibuk dengan dunia itu sudah lupa kayak begini. Alhamdulillah Allah beri kita hidayah. Kita sholat rutin. Dia kenal sholat aja sampai ditanya kayak gitu loh. Saking yang bertanya pun gak yakin kalau dia sholat loh. Makanya nanya dia. Kalau yakin dia sholat ya ngapain ditanya. Yang nanya saja yakin kalau dia itu gak sholat. Jadi kalau kita lihat ada orang yang kaya gak usah terlalu ini gitu loh. Udah kaya banget tuh. Kalau kaya rajin ibadah baru kita cemburui tuh. Ini kaya sholat saja baru dari 2019 sholat terakhir. Sampai 2022 loh ini. Wawancaranya itu 2022 ini. Ngapain cemburu dengan dia? Oh dia aja malas-malas ibadah. Terus poin nomor berapa lagi? Nomor 12. 11 ya. Sekarang 11. Orang kaya ilmu lebih mulia daripada orang kaya harta. Dari sisi gini, kaya harta itu keluar dari hakikat manusia. Ibnu Qayyim katakan gini kalimatnya. Fa inna ginal mal ginan bi amri khariji an haqiqatil insan. Kaya harta itu keluar dari hakikat manusia. Ibnu Qayyim cerita gini. Seandainya harta itu dipakai dalam semalam. Semua hartanya dia pakai dalam semalam. Waktu 1 malam saja, besok pagi jatuh miskin dia. Gambarnya kayak gitu. Itu keluar dari hakikat manusia. Pakai 1 malam saja. Bisa nggak harta habis 1 malam? Bisa nggak? Bisa. Pagi jadi miskin. Sekarang untuk ilmu dikeluarkan 1 malam. Ilmu habis? Ilmu habis? Enggak. Tidak ada istilahnya jatuh miskin untuk ilmu itu enggak ada. Justru kata Imam Ibnul Qayyim, ilmu itu kian hari kian bertambah. Maka Ibnul Qayyim itu istilahkan kaya ilmu itulah kaya sejati. Ibnu Qayyim itu katakan istilahnya adalah waginal ilmi la yuksha alaihil faqra. Kaya ilmu itu tidak dikhawatirkan miskinnya. Bal huwa fi ziyadati abadan. Bahkan ilmu itu akan terus bertambah selamanya. Fahuwal ginal ali hakikatan. Kaya sejatinya itu adalah kaya ilmu. Kaya sejatinya itu adalah kaya ilmu. Sudah? Makanya disebut tadi hakikat manusia itu dengan ilmunya, bukan dengan hartanya. Sekarang nomor 12. Bahasa bebasnya ini ya. Cinta harta menjadikan kita menjadi budak harta. Itulah yang disebut dalam sabda Nabi SAW, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, celakalah budak dinar. Nah, disebut budak dinar, budak harta. Celakalah budak dirham, budak harta. Sedangkan ilmu bedanya apa? Ilmu menjadikan kita hamba Allah sejati. Jadi harta itu menjadikan kita budak harta. Mau pakai berbagai cara pun pokoknya harta itu saya peroleh. Kalau model zaman ini nih,
Istilahnya itu, lihat barang mahal, barang branded, ditongkrongin terus solawatin saja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi lihat MacBook mahal nih. Dia masuk toko, dia lihat tuh. Dia tongkrongin terus baca solawatin saja tuh. Padahal sholawat itu tujuannya tinggi, bukan tujuannya untuk dapat dunia tadi. Sholawat itu bukan untuk dapat laptop, sholawat untuk dapat syafaat Nabi lebih tinggi daripada itu. Kok pikirannya jadi lebih rendah gitu loh. Kan untuk dapat dunia saja tuh. Maka nggak perlu ikut-ikut seperti ini. Sudah ngaji, nongkrongin, sholawatin terus. Dapat. Belum tentu dapat juga. Beberapa artis-artis itu yang viral-viral itu contohin kayak gitu. Saya sholawatin, saya dapat ini nih. Ya nggak benar. Terus yang ke-13. Ibnul Qayyim katakan, anna hubbal ilmi wa talabahu aslu kulli ta'atin. Mencintai ilmu dan mencari ilmu adalah asal pokok segala macam ketaatan. Lantas Ibnu Qayyim katakan, kebalikannya untuk harta, wa hubbad dunya wal mala wa talabahu aslu kulli sayyi'atin. Sedangkan cinta dunia, cinta harta dan sibuk mencarinya, itulah biang kerok segala macam kejelekan. Berarti ilmu itu bawa kita pada taat terus. Harta itu cenderung membawa kita kepada kejelekan. Jadi kejelekannya sudah disebutkan oleh Ibnu Qayyim diantaranya sifat pelit, kikir, rakus, sombong. Belum lagi orang itu bertengkar gara-gara harta. Apalagi kalau jauh dari ilmu. Belum lagi yang kita singgung di awal tadi, waris. Betul nggak waris jadi biang konflik? Nanti ada disebutkan oleh Ibnu Qayyim lagi di sini. Di poin di atas 20. Harta itu cenderungnya bagaimana untuk sesama saudara. Itu ada nanti beliau singgung. Terus sekarang kita lihat 14. Ibnu Qayyim katakan, anna qimatal ghina, anna qimatal ghani maluhu. Orang kaya itu disebut kaya kalau punya harta. Wa qimatal alimi ilmuhu. Sedangkan orang berilmu itu disebut punya ilmu atau dinilai dia itu berilmu ya dengan ilmunya. Lanjut Ibnu Qayyim mengatakan, fa idza udima maluhu udimat qimatuhu. Jika harta itu hilang berarti nilai harga dia itu jadi hilang. Nilai dirinya itu jadi hilang. Sedangkan ilmu gimana? Wal alim la tazulu qimatuhu. Orang alim itu tidak pernah kita sebut itu hilang ilmunya. Nilai ilmunya itu tidak berkurang. Itu bedanya. Terus yang ke-15. Ini ibarat dari Ibnu Qayyim mengambil dari perkataan seorang ulama Yunus bin Habib. Awalnya beliau sebut gini. Jauhar. Jauhar apa jauhar? Intan ya. Nah, baru ngeh itu ini intan. Tapi kalau sini artikan esensi. Anna jauharal mali, esensi harta itu min jinsi jauharil badani. Sama dengan esensi badan.
Esensi itu apa ya esensi ya? Hah? Inti lah. Jadi harta itu kalau mau dinilai itu sama dengan badan. Terus Ibnu Qayyim katakan esensi ilmu itu sama dengan roh. Jadi ilmu itu didekati dengan roh. Yunus bin Habib itu mengatakan ilmumu itu dari ruhmu, ilmuka min ruhika. Ilmumu itu dari ruhmu. Wa maluka min badanika. Sedangkan hartamu itu dari badanmu. Maksudnya ilmumu itu sejenis dengan ruhmu. Ruh kita itu jadi bangkit kalau ilmu itu ada. Terus harta tadi dengan badan kan? Berarti badan kita jadi kuat ketika harta itu ada. Lantas beliau katakan perbedaan antara ilmu dan harta sama dengan perbedaan antara ruh dan badan. Badan itu jadi tegak kalau dapat asupan makanan. Kalau ruh itu jadi hidup dengan apa? Masukan ilmu. Terus 16. Nah ini bagus perkataan beliau ini. 16 nih. Coba. Anal alima law urida alaihi bihadhihi minal ilmi ad-dunya bima fiha lam yardhaha iwadan min ilmihi. Coba perhatikan. Ilmu itu orang berilmu ketika ditawarkan. Poin 16 nih bagus nih. Coba perhatikan. Orang berilmu itu ketika ditawarkan, ilmumu ini saya ganti dengan harta. Ilmumu ini diganti dengan harta, diganti dengan dunia. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, lam yardhaha. Orang berilmu itu tidak ridha. Saya ulang, orang berilmu itu dia punya sebagian ilmu disuruh ganti dengan dunia, dia nggak mau. Wal ghani al-akil. Nah sekarang perbandingannya ya. Orang kaya yang cerdas idza ra'a syarafal alimi, jika dia lihat ada orang berilmu yang mulia. Wa fadlahu, ada keutamaan dari orang berilmu bil ilmi, dengan ilmunya. Maka coba lihat di sini. Lau anna lahu ilmuhu biginahu ajma. Yang dia harap adalah kalau bisa ilmu ini dengan harta sama-sama digabung. Beda nggak di situ? Orang berilmu disuruh ganti dunia, dia nggak mau. Namun kebalikannya dengan orang yang punya harta. Kalau ada harta, hartanya disuruh dengan ganti ilmu, dia nggak mau. Yang ada apa? Harta tetap ada, ilmu juga ada. Dua-duanya kalau bisa digabung. Betul nggak ini? Dia nggak mau lepas hartanya. Asalnya kayak gitu. Sudah kaya, kamu jatuh miskin aja. Sekarang kamu ngaji terus. Enggak. Maunya gimana? Saya kaya tetap kaya, ilmu saya tetap akan ngaji. Itu hakikatnya. Di poin 16 ini bukan poin celaan loh ini. Tapi poin solusi dari Ibnu Qayyim sebenarnya. Kalau kamu punya harta, gabunglah dengan ilmu, selamat. Tapi kalau orang sudah sibuk dengan ilmu, dia itu dikasih dunia, rata-rata nggak mau. Saya mau sibuk ngaji saja. Itu hakikat penuntut ilmu sejati kayak gitu. Terus yang ke-17, ini poin penting lagi.
Annama ata'allaha ahadun qattun illa bil ilmi. Wa ammatun may ya'sihi innama ya'sihi bil mali. Sesungguhnya taat kepada Allah itu hanya dengan ilmu saja. Orang bisa taat itu dengan ilmu. Dan umumnya maksiat itu terjadi, maksiatnya itu karena harta. Maksiat itu tidak terjadi karena ilmu loh. Bahasa bebasnya kayak gini, kalau mau contohnya. Orang itu kalau cuma sibuk dengan ilmu saja, insya Allah aman. Namun kalau ada seorang ilmu, orang berilmu, tahu ilmu, kalau sudah sibuk dengan harta, sisi maksiatnya nanti di sini. Contohnya sering di tengah-tengah kita itu, kalau orang dikasih amanah cuma ngurus masjid saja, aman-aman saja. Tapi coba kalau disuruh ngurus duit. Maksiatnya bukan karena ngurus masjidnya sebenarnya. Maksiatnya karena apa? Di urusan duitnya. Nanti ini tidak amanah, ini masalah. Ini bawa lari duit ini. Ini harusnya amanat umat, kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi dia. Gitu. Maksiatnya bukan di sisi ilmu dia, bukan. Maksiatnya kalau sudah ada harta di situ. Maka kalau ada harta, kok tidak diperhatikan ilmunya dengan benar, sudah cenderung kemaksiatannya di situ. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terfitnah dengan harta seperti ini. Di poin nomor 17 ini. Sekarang poin 18. Sudah, ini poin terakhir aja. Jadi ending ini. Tapi ini poin penting ini. Kalimatnya singkat dari Ibnul Qayyim, tapi pelajarannya penting ini. Annal alimah yad'un nasa ilallahi bi ilmihi wa halihi. Orang berilmu itu ngajak manusia kepada Allah itu dengan dua hal. Perhatikan ini baik-baik. Dua hal ini baik-baik. Orang berilmu ngajak manusia itu dengan dua hal. Ibnul Qayyim katakan, bi ilmihi wa halihi, dengan ilmu dan dengan sikapnya. Prakteknya. Interaksinya. Bahasa bebasnya, dakwah itu tidak hanya dengan ilmu saja, namun juga dengan sikap. Dakwah itu ada dua. Dakwah dengan ilmu dan dakwah dengan hal. Sikap itu gimana? Kadang orang-orang nilai kita itu lihat dari akhlak kita dulu. Bukan dari, kamu dari lulusan pondok mana? Bukan. Kamu lulusan dari luar negeri atau bukan? Enggak. Namun dari sikap dulu. Oh, ketemu orang disenyumin. Assalamualaikum Pak. Gitu. Enggak pandang lihat orang ini ngaji apa enggak ya. Disapa semuanya. Bukan karena dia itu enggak ngaji dengan saya, sudahlah saya mau ngaji, mau sapa yang ngaji-ngaji saja. Saya sapa bapak ini yang jenggotan aja, ini enggak jenggotan dia itu. Oh saya tahu dia punya jenggot, dia cukur tuh. Apa enggak boleh kita salami? Tetap ucapkan salam enggak? Tetap. Justru kalau kita dekat-dekat dia, kita bisa beri pengaruh. Siapa tahu dia ngaji lagi kan?
Sebelumnya mungkin dia ngaji, dia nggak ngaji nih. Kita ngajak lagi ya, cuma dekat-dekat saja. Kadang bahkan di tengah-tengah keluarga kita, kita tidak dakwah dengan ilmu, namun dakwah dengan sikap. Ini adik-adik perhatikan ini. Santri-santri perhatikan nih. Dengan sikap kalian nanti ketika pulang ke rumah, orang tua itu akan mudah didakwahi. Gak perlu jadi ustadz dulu untuk orang tua. Akhlak yang bagus, tingkah laku yang bagus, itu dulu. Justru kalau yang lebih tua daripada kita, bukan kita ceramahi langsung, apalagi orang tua. Pak, Bu, sini dulu saya baru pulang dari pondok ini. Tolong dengar dulu, nanti tiap maghrib nanti kita tak kasih tausiah ya. Saya kasih tausiah langsung. Ulun kasih tausiah langsung. Justru sulit. Orang tua itu asalnya nggak mau dengar nasihat dari anaknya. Asalnya kayak gitu rata-rata. Sama juga tipenya bapak-bapak. Dengan istri. Asalnya bapak-bapak itu nggak mau diceramahi istrinya. Nggak mau istrinya itu jadi ustazah. Betul nggak Pak? Jujur aja. Betul nggak? Kok istri saya ustadz ceramah saya terus di rumah tuh ngomel-ngomel terus. Rata-rata bapak itu nggak mau. Maka biasanya saya bilang sama ibu-ibu, Bu, nggak usah jadi ustazah dulu Bu. Jangan cerewetin suami terus, pusing dia itu Bu. Caranya gimana? Ibu perbaiki sikap. Hal ini loh, bihalihi. Paham ini? Itu tipe ilmu. Ngajak manusia kayak gitu. Terus harta. Wajami'ul mal. Wajami'al mali. Yadu'uhum ila dunya. Orang yang punya harta juga ngajak pada dunia. Namun bihalihi. Ibnul Qayyim sebutkan hal dulu. Kadang dengan penampilannya. Baru wa malihi. Baru dia sodorkan hartanya. Jadi orang kaya itu buat orang lain tertarik. Nah, orang tuh lihat penampilan dia dulu. Cenderung pada penampilan kan. Oh ini penampilan orang kaya ini. Walaupun kita nggak tahu di belakang itu. Siapa tahu kreditan. Yang penting kan gaya dulu kan. Asalnya dia dapat harta bagaimana? Urusan belakangan. Makanya untuk harta ini disebut dulu hal penampilan dulu. Baru kemudian harta. Maka karakter harta itu biasanya orang nilai dari penampilan. Benar nggak? Maka orang itu cenderung gaya, cenderung mengunggulkan gengsi dulu gitu. Walaupun nggak punya apa-apa. Saya punya uang 5 juta. Bisa punya motor? Hah? Di Kalsel sini saya bisa beli motor 5 juta. Motor apa? Hah? Motor apa? Motor bekas bisa ya? Bisa. Bisa pakai untuk jalan? Bisa pakai untuk ngaji? Bisa? Bisa sampai ke tempat kajian selamat? Bisa? Oke. 5 juta cukup ya? 5 juta. Namun orang sekarang ini pikirnya 5 juta itu apa? DP. Betul nggak? Pingin dapat motor apa? Anyar, baru. Kenapa pingin dapat motor baru? Kenapa? Gengsi. Penampilan dulu Ustaz. Muka saya taruh di mana? Mukamu di situ aja Pak. Gak akan pindah-pindah mukamu. Nanti harta dia pikir belakangan. Penting penampilan dulu. Kreditan enggak? Belakangan Ustadz gampang. Ketika ditagih enggak bisa bayar, pusing dia di situ. Paham bedanya ini? Paham ya?
Jadi orang yang punya harta juga ngajak orang lain dengan apa? Penampilan dulu. Baru cenderung apa? Harta. Jadi orang memang gengsi dulu tuh. Penampilan dulu. Kita nggak tahu di belakang itu bagaimana. Sudah berapa poin? Sudah berapa? 18. Kayaknya itu kajian kita hari ini nih, lengkapi ini nih, lebih bagus nih. Saya ulang-ulang ini kalau saya ya, pribadi saya. Saya kalau sudah capek mikir, waduh yang ini dia punya bisnis maju, hartanya ini, aduh. Saya baca ulang lagi ini. Ulang lagi, renungkan lagi kata Ibnul Qayyim. Sudah jadi tenang lagi, ya Allah, sudah cukup. Capek mikir itu. Balik lagi ke ilmu lagi. Mikirin lagi, waduh, saya kapan punya itu ya? Balik lagi ingat ini lagi ini. Ini tulisannya sudah ada di website romesa.com sudah ada nih. Saya sudah lengkapi. Sudah 40 poin. Ya. Saya kemarin tuh sebenarnya mau ke sini itu mau bawa buku ini, tapi nggak sempat saya jadikan buku. Jadi saya mohon maaf. Ya. Mudah-mudahan saya bisa lanjut nanti siang ini. Ya. Lanjut ini aja dulu ya. Nanti baru saya tambahkan tentang adab mencari ilmu. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas kesempatannya. Sangat senang sekali dapat pencerahan atau motivasi pagi ini. Ilmu PS harta. Wa betagi fima atallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhirat gitu. Prinsip kita dalam kesempatan kajian ini. Yang jadi pertanyaan saya, mohon penambahan pencerahan aja nih. Bagaimana dengan ilmu, iman dan amal soleh mencapai kebahagiaan akhirat? Jazakallahu khairan. Bagaimana dengan dengan ilmu, iman dan amal soleh menggapai kebahagiaan akhirat atau surganya Allah SWT? Tentu saja ilmu yang dimaksud ilmu yang punya dasar. Sehingga amal soleh yang terwujud juga amal soleh yang benar. Dasarnya jelas, kemudian berbuah amal soleh yang jelas juga. Itulah yang nanti mengantarkan kepada akhirat. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang manfaat. Itulah yang kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbala. Doa ini satu rangkaian tuh. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Lanjutannya apa? Rezeki yang thayyib, yang halal. Baru kemudian amal yang diterima. Amal yang diterima nanti yang mengantarkan pada akhirat. 3 ini dikompromikan Pak. Miliki ilmu, saya cari kerja yang halal. Ya. Kalau ini sudah dimiliki, insya Allah amalnya juga berbuah amal yang soleh dan istiqomah. Gitu Nji? Ya. Baik, saya cukupkan dulu. Nanti siang kita lanjut lagi insya Allah. Semoga raih ilmu yang manfaat dan Allah beri berkah bagi kita semuanya. Kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.